Salam hangat, sahabat satu pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat berkenalan dengan para penulis, para pencipta karya yang dari buah pikirannya lahir tulisan-tulisan dan juga karya yang luar biasa. Dan pada episode kali ini ada seorang penulis, seorang Uda dari Padang, Sumatera Barat sana yang akan kita ajak ngobrol lebih jauh mengenai eh, cerita dia dalam dunia kepenulisan dan kisah-kisah apa yang bisa kita adopsi barangkali ya, kisah inspiratif yang bisa kita ambil sebagai juga generasi yang melanjutkan dunia literasi. Siapakah beliau, Abang John? Ya, Amel, makasih. Ini tamu kita saya kira istimewa dari Iya dong. Kota Padang, ya. Dan pekerjaannya lebih banyak menulis kayaknya. Bukunya banyak banget. Lalu Wow. antara pekerjaan, dia bekerja di 23 lembaga, juga aktif sebagai aktivis ini juga 23 lembaga. Jadi banyak sekali nih. Banyak banget. Banyak banget. Tulisannya beragam ya. Kebanyakan ada unsur-unsur agama, kemudian biografi, kemudian tentang jurnalistik. Kayaknya tiga hal itu adalah dunia. Armaidi Tanjung, nama tamu kita hari ini. Kita temui dia, Amel. Kalau Halo. kalau udah Halo, Armaidi, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah Udah. Armaidi ya, saya manggilnya udah lah ya. Pak, Boleh, orang boleh. Padang ya. Ya, ya, betul. Udah itu selamanya di Padang ya, dari kuliah, lahir, bekerja, dan sampai sekarang. Apakah pernah bekerja misalnya di Arab, apa di Filipina, di Jakarta gitu? Eh, Tidak pernah, saya bekerja itu hanya memang di Padang. Kebetulan saya lahir itu di sebuah perkampungan di Kota Pariaman. Hmm, Hmm. SD di sana, kemudian SMP sampai kelas 2, semester 2 kelas 2 saya pindah ke Padang. Dari SMP Sigorotan namanya, kemudian pindah ke SMP 18 Padang. Itu tahun saya tamat SMP itu tahun 1985. Hmm. Melanjutkan ke SMA 5 Padang, ya, tamat tahun 1988. Nah, ketika di SMA itu kelas 2 saya sudah mulai menulis. Nah, di Kenapa kelas tuh, 2. Dak? Mengapa udah menulis? Apa yang membuat udah menulis? Jadi ini agak apa, menulis itu agak mungkin agak menarik juga ya. Pertama, eh, tulisan pertama saya itu di waktu itu saya semester 2, apa namanya, semester pertama kelas 2 lah. Hmm. Saya pernah tidak masuk sekolah 1 minggu. Wah, Tapi nakal setelah, udah ini ya. Kenapa itu? ya biasalah kita demam apa, situasinya. Nah, kemudian datang ke sekolah, tiba-tiba saya lihat ada koran masuk sekolah. Nah, koran masuk sekolah itu terbitan edisi khusus Harian Singgalang di Padang tahun Hmm. 87. Nah, saya lihat koran itu terpampang di mading. Wah, ini ada yang apa yang menarik lah saya gitu kan. Lalu secara bersamaan sebelumnya saya baca buku tentang hikmah melihat orang sakit. Hmm. Wah. Nah, ya, kemudian apa? Saya buat tulisan tentang hikmah orang melihat sakit itu. Ternyata tulisan itu keluar di KMS, tapi saya diprotes oleh teman-teman saya di kelas. Mm-mm. Kenapa diprotes? Dia bilang begini, Armedi itu sakit, tidak dilihat di rumahnya, lalu dia bikin tulisan di koran. Hmm. Nah, itu tulisan pertama lah. Kemudian Nah, udah kok selancar itu udah nulis ya, kayak udah ada bakat. Padahal masih SMP ya? SMA kelas 2. SMA ya, Ya. SMA. Bagaimana belajar awalnya? Apa langsung dimuat? Apa memang udah DNA-nya jago nulis atau gimana udah? Nah,
Sebelum itu saya baca di majalah Sahabat Pena ya, yang terbitan Pos. Mm-mm. Nah, tahun 80-an itu kan keren itu majalah itu. Nah, saya dapat majalah bekasnya, lalu kemudian eh, boleh bergabung dengan perkumpulan filateli di Jakarta. Hmm. Berarti SMP itu dah ya? SMA. Udah SMA juga, oke. Nah, ketika itu saya baca juga bulletin itu beritanya tentang Prangko, tentang Imam Prangko. Nah, dari saya baca-baca majalah itu, lalu saya kirim juga ke bulletin itu. Ternyata dimuat. Mm-mm. Nah, mulai dari sana, terus di KMS di sekolah itu, eh, mulai menulis berita tentang kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, walaupun kita kirim berita misalnya ada camping, ada kegiatan pramuka gitu kan. Nah, kalau kita bikin setengah beliau atau satu beliau, yang dimuat itu cuma satu paragraf. Oh, Kita lihat di diedit sudah terus. banyak nih kan. Ya. Nah, terakhir di sekolah saya itu SMA 5 itu di Padang, waktu itu sering menang ikut lomba juara. Misalnya lomba juara bola kaki, cerdas Hmm. cermat. Nah, padahal sekolah itu berada di pinggir kota waktu itu. Mm-mm. Nah, saya rangkum itu hampir, kalau saya tidak salah, hampir setengah halaman tulisan laporan saya itu ditulis. Mm-mm. Wow. Nah, itu tulisan saya pertama yang menurut saya fenomenal dengan banyak narasumber dan laporan tentang sekolah gitu. Nah, Oke. secara bersambung saya tulis tentang filateli itu di KM itu sampai saya kira sampai 4 kali tulisan itu bersambung dibuat. Nah, itulah cikal bakalnya saya mulai menulis sampai tamat SMA di KMS. Kayaknya lancar dah ya belajar nulisnya, nggak repot gitu, nggak banyak dicoret, nggak ada gurunya gitu. Kalau guru secara langsung belum. Nah, tapi kalau soal dicoret itu ya bisa dilihat misalnya kita kirim setengah halaman muat satu paragraf. Oh, Itu kan dicoret gitu. dicoret dua Berarti lebih paragraf banyak yang lah. dicoret daripada yang naik itu ya. Ya, cuma kan kita nggak tahu artinya tidak berhadapan langsung, tidak dicoret kayak memeriksa Ya. hasil pelajaran lah gitu. Nah, Mm-mm. itu baru yang saya alami itu yang secara langsung itu ketika sudah bekerja sebagai wartawan di dapur redaksi atau di perwakilan surat kabar yang pernah saya masuk. Nah, itu baru kelihatan itu yang dicoret-coret itu. Ya. Itu awal saya boleh menulis lah. Nah, Oh. kemudian setelah taman SMA kan Enggak, nggak tapi mungkin lagi. jangan tamat dulu. Waktu nulis di dinding koran Singgalang itu, Ah, berapa kali udah mengirim tulisan ke sana? Yang pertama menjenguk orang sakit, ya, yang kedua, eh, tulisan Filateli itu tentang perangko, tentang Filateli Filateli. itu, Ya. mm-mm. itu kalau saya salah sampai 4 edisi bersambung dibuat oleh redaksi diturunkan karena mungkin terlalu panjang kali kan. Hmm. Nah, Redaksi mulai lalu pinter ini ya, nggak dipotong sama dia, tapi dimuat berurut ya. berurut ya. Nah, kemudian Ada saya lihat honornya ada nggak ada itu? gimana? Ada honornya nggak itu? Ada lah. Oh ada. Makasih Oh. kan. Lumayan untuk beli bakso lah gitu. Zaman itu Kalau besar loh honornya, kan tahun 85. enggak juga besar, paling waktu itu mungkin 1.000 atau 500 kan. Beda Oh, di gede Jakarta. dong. Oh di Jakarta iya dong. Kalau itu Di tahun segitu saya nulis honornya 43.000. ya kalau di Jakarta wajar lah kan. Nah, kita dikasih aja honornya sudah luar biasa itu. Iya iya benar-benar. Terus Dan? Nah kemudian setelah saya tamat SMA kan nggak mungkin lagi nulis di KMS karena itu untuk sekolah. Mm-mm. Nah baru saya mulai menulis di koran lokal Padang itu ada di Semangat, ada di Singgalang, ada di Haluan, ada di Mingguan Canang gitu. Hmm. Tulisannya itu mulai bervariasi.
saya lihat, ya saya dilihat aja edisi mingguan apa gitu kan, mulai menulis cerpen, cerita anak-anak, kemudian juga tulisan opini gitu. Hmm. Itu yang saya lihat. Kemudian di EKMS itu pernah juga membuat profil siswa yang berprestasi. Udah Saya nulis sendiri juga, dong, nulis diri sendiri nggak? oh enggak, kita belum. Kita kan Oh, cuma belum prestasi. menulis orang gitu. Ada rubrik ya apa namanya saja kita nulis juga, walaupun tidak banyak. Kalaupun ada apa namanya profil siswa kita tulis juga, kita kirim saja. Soal dimuat atau tidak itu soal belakangan lah gitu. Tapi ternyata banyak dimuat gitu loh. Nah, Nah, itu ada pertanyaannya dah sebentar dah, saya nanya ya. ya. Hmm. Dari mana sih, kenapa udah begitu semangat menulis? Apakah teman-teman seusia Uda, di lingkungan Uda, juga menulis waktu itu? Apa Uda doang? Oh, saya sendiri. Nah, kenapa Uda sendirian tuh nulis, nggak ngikut siapa-siapa gitu? Apa yang mendorongnya? eh Sebetulnya apa namanya ketika saya berfilateli itu lalu menulis dan mendapatkan kiriman perangko dan senang tulisan kita itu keluar itu saja. Jadi eh, hasil karya kita itu di apa keluar di koran. Eh, Kemudian ya kadang-kadang kan ada juga yang teman yang bagus tuh beritanya gitu atau tulisannya makasih ya gitu. Itu Hmm. merasa apa kepuasan lah gitu kan. Nah, itu ketika selama di KMS gitu. Jadi kita juga menginformasikan kegiatan di sekolah kepada orang lain gitu. Hanya itu saja. Motivasinya sederhana sebenarnya udah ya. Iya, kemudian saya memang agak suka juga membaca gitu. Artinya biasanya Hmm. orang apa pulang sekolah itu dia pulang gitu. Kalau saya kadang sering ke pustaka sekolah, Hmm. Itu sering ke pustaka berarti waktu sekolah. masih di Pariaman, udah sering ke perpustakaan ya? Nah, di Preman belum, udah di Oh, SMA. di SMA. Ya. Oh, biasa kan di Pariaman orang masak ya, dan banyak kan restoran itu masakan Pariaman banyak di Jakarta. Masakan apa? Masakan sate gitu ya. Iya, Pariaman sate, ajo ramon, apa segala macam ya. Iya, betul, betul. Tapi nah, saya baru semangat itu mulai tumbuh itu ya ketika kelas 2 SMA lah. Apa yang Oke. mendorongnya dah? Dan ada juga saya apa namanya menjalani begitu begitu saja kayak air mengalir saja, tidak ada juga orang yang memberi motivasi apa gitu, dan juga Berarti memang live callingnya di situ, udah ya. Bukan ya ini enggak, Di situ. udah jatuh cinta gitu sama temen ceweknya lalu jadi Ah, nulis nulis ya surat. alhamdulillah tidak pernah jatuh cinta itu waktu SMA itu kecuali Oke. kecuali pada buku luar biasa. ya Tapi karena sering tulisannya kesana masih beragam ya udah ya. Fiksi, non fiksi, reportase, cerpen masih ini ya, masih ragam-ragam ditulis berarti ya. waktu itu Ya, waktu semangat oke. semangat lah ya. Oh, Mas, fase dari SMA kemudian kuliah. Berarti kalau suka baca, kuliahnya mengambil jurusan apa itu udah? Enggak, jadi panjang juga cerita soal sampai kuliah itu. Oke, Oke. gimana coba? Saya itu kan sejak dari SMP itu cari biaya sekolah itu kan sendirian. Oh, wow. Nah, saya kelas 2 SMP itu sudah hampir berhenti sekolah gitu. Hmm. Karena saya tinggal di kampung di tempat apa orang tua ayah, kemudian kerja mengangkat kuli batu bata, Hmm. nggak kuat lagi itu kan karena susah cari uangnya. Lalu saya kalau liburan itu ke Padang tempat orang tua saya. Nah, Hmm. kemudian sudah seminggu orang kuliah apa sekolah semester kedua, saya udah pulang ditanya oleh ayah saya, kamu nggak pulang kampung? Saya bilang tidak. Lalu nggak sekolah, udah saya berhenti lagi gitu. Kenapa berhenti? Ya nggak kuat cari uang, gitu, kan? Nah, ayah saya bilang, udah pindah aja ke Padang. Akhirnya saya diurus pindah, itulah asal muasal saya pindah ke Padang. Kalau waktu itu ayah saya bilang, ya terserah kamu lah gitu. Udah, saya udah berhenti sekolah tidak seperti sekarang gitu.
Itu Oh, kepindahan saya kalau ke berarti Padang. mungkin kita ketemu di pelabuhan ya, dah. Bukan pelabuhan kapal gitu, tapi buat batu Tapi bata udah gitu kan. udah cari dana sendiri buat sekolah dari SMP berarti. Cari uang jajannya. Uang jajannya. Jangan-jangan menulis SMA itu dalam rangka mencari uang jajan itu tuh. Enggak. Enggak juga, karena saya SMA ya, sampai di Padang, saya sempat membantu itu jual membantu uang pedagang cabe, bawang gitu Hmm. kan. Lalu kemudian tidak lama kemudian saya jual miso keliling. Apa ada miso? Wow. Miso Oh iya, bakso pakai kalau di sini gerobak, ya. Di sini pakai bakso. gerobak kan. Mm-mm. Nah, tapi Wow. karena SMA itu masuk sore, saya nggak bisa lagi jualan miso. Lalu saya bantu paman saya itu di pihak ayah itu jualan pedande. Nah, kemudian Apa setahun itu dua dah? P dan D itu apa dah? barang kebutuhan sehari itu misalnya ada gula, apa lagi itu? Oh, sembako Oh, lah gitu. sembako, Sembako lah, sembako. sembako, bago kan. Nah, terus kemudian SMA itu eh, baru mulai nulis kalau ada kerja-kerja sampingan juga kerja. Nah, waktu itu kelas 3 saya tetap ingin daftar, tapi kalaupun lulus saya tidak melanjutkan kuliah. Hmm. Kenapa? Tapi Karena memang soal uang kan. ya. Nah, akhirnya pas saya lulus SMA tamat, tidak kuliah. Nah, saat baru saya tamat itu ditawarkan bekerja di loper koran. Oke. Ketika bekerja di loper koran itu, saya semakin banyak ketemu koran mingguan di Jakarta. Hmm. Nah, misalnya apa? Ada Swadesi, ada apa lagi Terbit. Nah, saya mulai juga nulis di sana. Ada Terbit, ada Mutiara waktu itu. Hmm. Uh, Dimuat tulisan saya itu ada di harian Medan Jakarta, Medan Hmm. Analisa sama Analisa, Waspada. waspada. Ya. Apa Nah, kemudian tulisan apa aja udah? kalau di ya masalah sosial saja, misalnya soal Hmm. perilaku remaja, kemudian soal apalagi fenomena yang ada di masyarakat lah ya. Tapi kalau di Hmm. analisa itu cenderung soal filateli, karena ada rubrik filateli. Nah, kemudian selama SMA itu saya sering nulis di harian lokal namanya Semangat, Hmm. itu bikin artikel termasuk. Hmm. Nah, ada senior di sana namanya Ahmad Ghazali yang 89 itu perwakilan Harian Pelita buka di Padang. Hmm. Nah, saya diajak gabung jadi korespondennya. Hmm. Hmm. Jadi Kalau 89 dah? itu 89 di Pelita. ya di Harian Pelita untuk koresponden di Padang. Saya 2 tahun yang lalu di situ berarti 87 saya. 87. Hmm. Nah, ketemu tuh saya 89 baru masuk akhir 89. Saya 87 berhenti. Oh, nah, ketemu kan. Nah, itu setahun di sana ternyata Pelita itu ada perubahan redaksi. Manajemen. Itu di zaman Akbar Tanjung kan ya? Ya, Bertanjung ya. Ya, oke. Nah, kemudian masuk Slamet Effendi Yusuf. Selamat. Oke. Ya, Ini jangan-jangan udah nih masih saudara dengan Akbar Tanjung nggak? namanya aja Tanjungnya sama tapi beda marga. Beda daerah gitu. Beda daerah. Hmm. Di barat gitu. Beda nasib juga ada ya? Ya, beda itu jauh lah. Tapi Wah, saya kejam betul nih Bang Jun. Om John, Ya. saya sempat ketemu dengan Akbar Tanjung ketika beliau Mensesnes. Ah, oke. Ya. Baik dia. Nah, kemudian 89, 90 baru perubahan redaksi di Pelita. Nah, saya masuk ke perwakilan ngurus pemasarannya Di Padang. di Padang. Hmm. Di Nah, Padang pasarnya bagus kan kalau Pelita ya? waktu itu bagus. Nah, 90 itu baru saya kuliah, berarti saya udah 2 tahun nganggur. Hmm. Maksudnya nganggur tidak kuliah gitu loh.
Jadi itu pun kuliah itu diajak teman, apa namanya, teman saya di Semangat, orang Bali, dia merantau. Armedi, kamu ingin kuliah nggak? Ya, saya bilang, tapi uang saya nggak punya, saya bilang. Hmm. Terus orang kan bilang, karena menulis, wartawan kan maunya di komunikasi. Di Ya. Padang nggak ada komunikasi itu. Yang ada itu, ada akademi, tapi 3 tahun. Saya nggak mau masuk akademi. Hmm. Nah, kebetulan teman saya Bali ini namanya Made, udah beliau. Kenapa udah nggak mau di akademi? Ya kalau akademi kan cuma 3 tahun, nah jalannya kan tidak sarjana. Ya terusin aja Oh, cepat. mengejar Ya, sarjananya itu loh. Ya. nunggu. Oke. Oke. Nah, saya kuliah itu apa diajak teman, terus saya bilang saya nggak punya uang, saya bilang. Kamu ingin kuliah? Nah, dia, saya bilang. Nah, lalu berapa kamu punya uang? Saya bilang waktu itu 100.000 tahun 90-an. Itu pun sisa perjalanan honor diajak apa Pemda Padang Pariaman ke Mentawai. Hmm. Nah, caranya dia, karena saya wartawan, pertama datangi pimpinannya, yayasannya, wawancara. Belum ada cerita kuliah nih. Terus seminggu kemudian beritanya keluar, datang lagi gitu. Nah, baru diomongin oleh teman saya ini, senior saya kan, Pak, ini Armedi ini mau kuliah, Pak. Ya silakan masuk. Tapi uangnya nggak cukup, Pak. Ah. Masuk aja lah dulu, pokoknya kuliah. Masuk, aturan, semester pertama nunggak, semester 2 nunggak. Sampai semester 3 nunggak terus nih kan. Udah saya seret lagi, selanjutnya lagi semester 3-nya. Nah, selama 6 bulan saya nggak kampus-kampus karena memang seret kan. Hmm. Wah, ini saya datang lagi kampus, tiba-tiba saya dipanggil oleh kepala tata usahanya. Dia bilang begini, hei Abdi, kamu kemana aja kok nggak muncul-muncul? Saya bilang, saya kan diserahkan kan nggak muncul, nggak mungkin saya datang kampus ngapain gitu. Lalu saya disodorkan 2 lembar, diminta ngisinya 2 hari harus disiapkan. Nah, ternyata itu formulir beasiswa Super Smart. Oke. Nah, beasiswa apa di Super Smart itulah yang apa namanya menopang saya melanjutkan kuliah. Sampai saya tamat, saya tidak pernah lagi mikirin uang kuliah. Nah, yang saya Wah, jadinya di kuliah apa itu, udah? apanya? Jadinya kuliah apa jurusannya? Karena di tempat saya itu jurusannya cuma satu, sekolahnya Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Oh. kesejahteraan sosial. Hmm. Saya tidak peduli jurusannya apa, tidak peduli, saya penting saya kuliah. Ya, penting kuliah. Yang penting jadi sarjana ya. Ya udah itu kan. Wah, keren. Lalu kemudian sejak saya terima beasiswa itu, saya tidak pikirkan uang kuliah semesteran, cuma uang ujian negara, karena swasta kan ada ujian negara itu waktu itu. Kemudian uang sidang, yang lain-lain lah. Yang penting uang kuliah aja yang saya pikirkan gitu. Nah, kemudian ketika kuliah itu, saya mulai nanya-nanya. Mulai 93 sudah aktif di Flatly dan apa namanya membuat acara yang cukup besar. Waktu itu saya ketuanya dan membuat buku panduan. Nah, buku panduan, di buku panduan itu di belakang ada iklan Perunpos. Sebentar udah. Kenapa Ya. udah diangkat jadi ketuanya? Saya nggak tahu juga ketua Flatly ini mungkin saya dianggap apa namanya waktu itu ketika mahasiswa kan semuanya hampir mahasiswa dan pelajar itu karena memang mungkin sudah wartawan, sudah punya akses ke beberapa lah gitu kan. Saya dipercaya jadi ketua, ya saya lakukan aja apa adanya gitu. Ya, dari tadi tuh dari awal udah banyak sekali bicara tentang filateli gitu. Memang ini penggemar perangko atau gimana udah? Ya waktu itu waktu saya SMA itu kan sudah mulai bersentuhan dengan filateli. Nah,
Nggak, maksud saya kenapa tertarik filateli? Eh, ya di samping apa ya, dari suka, saya kan dulu suka bersahabat pena. Oh, oke. Jadi ketika SMA itu awal-awal itu ya dari majalah sahabat pena itu memang punya sahabat pena. Nah, kan sering saya kira saya mulai menulis itu karena memang apa menulis surat Sahabat itu pena. awalnya. Ya, bisa dipahami kalau gitu. Iya, Nah, iya. ya jadi Jadi dari sudut bukan apa kolektor ya, perangkonya di koleksi. ada saya sampai sekarang masih saya punya, saya belum pernah jual, tapi walaupun tidak apa setelah tamat kuliah itu tidak terlalu apa menekun lagi, tapi benda-benda filatel itu masih saya simpan sampai hari ini. Seberapa banyak? Hmm, Perangkonya juga tidak banyak, cuma saya simpan gitu. Hmm, sebagai Nah, kenang-kenangan ya. ya, Nggak beralbum-album gitu ya? enggak. Ya karena kita nggak punya uang loh. ah, Tapi karena kita bisa menulis, tapi banyak menulis tentang mungkin ada perangko baru, kemudian ada beberapa manfaat tentang perangko, lah, gitu kan. Jadi yang udah Eh, berikan itu perangko surat masuk balasan surat yang udah berikan kemudian ya, dibalas ada perangko ya. juga dicopot di koleksi. koleksi. Eh, tidak, kalau yang di sampul perangko apa di sampul surat itu perangkonya dibiarkan saja, ditempel saja sana, nggak di apa, tidak dicopot, Copot. Oh, nggak enggak dibiarin aja. dibiarkan aja. Karena memang kadang-kadang justru dengan sampul itu lebih baik. Oh, Iya, betul. sampulnya disimpan juga gitu dah. Iya, karena sampulnya itu kan juga kadang-kadang ada juga apa tanda-tanda khusus, misalnya stempel gitu kan. Ya. Hmm, Nggak ada yang Jadi cap kan gitu dah ya. ya itu dia. Oke. Nah, Terus, ya. kemudian ketika saya kuliah itu apa tadi sebagai panitia itu dibuat buku panduan, di belakangnya ada apa namanya iklan pos. Nah, saya ketika itu sudah mulai ingin menerbitkan buku. Nah, ingin menerbitkan buku, tapi bagaimana caranya? Uangnya dari mana? Hmm. Nah, waktu itu muncul saya dari terinspirasi lah. Kalau saya kumpulkan tulisan tentang filateli, tulisan saya dan teman-teman yang lain, masuk mungkin makalah filateli, saya akan coba usahakan minta sponsori oleh pos. Hmm. Nah, akhirnya memang saya kumpulkan, saya minta tulisan teman itu layaknya sebuah buku, lalu saya kirim proposal ke Dirut Pos, Pak waktu itu namanya Pak Insinyur Marsudi Di Jakarta. di Bandung, Oh, di Bandung ya, Bandung. Pos Bandung ya. Oke. kantor pusat Bandung. Nah, karena di Filateli itu saya pengurus daerah, setiap tahun itu ada pertemuan namanya Pak Rapat Tahunan Filateli, Rapat Tahunan Nasional Filateli, dan bertemu dengan Dirut ini Hmm. di Bali, kemudian juga di Bandung. Nah, waktu itu saya karena wartawan itu saya sudah pindah koran sebagai wartawan di harian Angkatan Bersenjata. Jakarta ya. Ya, Angkatan Bersenjata. Oke. Nah, saya wawancarai, lalu saya muat, ternyata dimuat lapornya itu, tulisan itu, lalu saya kirimkan ke beliau. Nah, kira-kira seminggu setelah saya kirim, saya telepon, saya kontak, Pak, udah terima nggak kirimannya? Ya sudah, makasih ya. Lalu seminggu atau beberapa waktu kemudian, baru proposal buku ini saya kirimkan. Nah, Pak, saya ngirim apa proposal Pak tentang buku. Oh iya, saya sudah terima, saya sudah teruskan. Nah, saya kirim ke kantor pusat Bandung. Ternyata dari beliau terus ke bidang filateli itu, saya sering beberapa kota, itu hampir 1 tahun baru ada realisasinya. Oh, lama ya. Ya, itu pun, nah ketika di Padang itu tahun 1995 kalau nggak salah saya, 94 ya, itu ada pekan penerangan pedesaan yang dihadiri oleh Wapres. Waktu itu Wapresnya Pak Tri Sutrisno. Nah, di agendanya ada apa namanya penandatanganan sampul istimewa. mm-mm. Hmm. Nah, saya
memprediksikan kalau ada penandatangan sampul hari itu pasti di repost hadir. Ya, ya. Nah, saya kebetulan juga diminta meliput. Nah, ini kan sinkron kan. Nah, ternyata benar datang Pak Marsudi, Pak Seni Marsudi itu di repost. Saya langsung ketemu beliau. Pak, itu gimana proposal yang Pak? Udah, saya sudah oke kan itu. Dia masih ingat Pak Armadi berarti? Masih ingat. Oke. Nah, terus langsung dipanggilnya bagian ini Filatel itu. Kalau nggak salah nama Pak Isdi itu bagian Filatel itu. Tolong Pak, ini selesaikan ini. Gitu. Iya Pak, sudah oke itu. Nah, ternyata memang tidak beberapa waktu kemudian disetujui melalui Kawil Pos di Padang. Nah, itulah saya gunakan untuk mencetak buku itu. Dan itu buku pertama saya. Waktu itu kertasnya kertas koran, kemudian covernya juga ya kalau dibanding sekarang nggak layak lah. Biasa aja lah ya. Nggak layak gitu. Tapi kan itu ada tulisan buku saya, gitu kan? Nah itu yang pertama sejarah bagi saya buku itu. Kemudian ya ada juga lah dinamikanya dengan pengurus gitu. Tapi itu sudah lewat lah. Tapi intinya itu adalah buku pertama. Dan buku itu membawa berkah buat Bapak ya, buat Uda Armaidi ya. Ya itu tonggak saya menerbitkan buku. Luar biasa itu jalurnya. Terbit buku itu. Tapi strategis ya. Udah Armaidi itu selalu berpikirnya tuh strategis ya. Artinya ketika tidak bisa mencapai sesuatu ada dicari cara lainnya ya. Ada di jalannya ya. Iya, dapat bikin buku, dapat. Ya, yang penting target saya itu kan soalnya yang penting nulis buku lah gitu. Nah, kemudian ketika saya diajak oleh teman menerbitkan buku tentang Kota Padang. Wartawan juga diajak buku Kota Padang wawancara. Nah, di situ saya belajar juga karena dia buku itu diterbitkan dengan iklan dengan pariwara. Nah, saya pikir wah ini dengan cara ini bisa juga saya cari ini juga. Nah, waktu saya kuliah itu, saya kan sering juga tanya teman-teman itu, kenapa milih jurusan ini? Hampir semuanya mengatakan dia milih jurusan itu karena diajak teman daripada tidak kuliah, daripada disuruh orang tua. Intinya tidak dipilih dengan kemauan lah, dengan minat. Nah, kesimpulan saya berarti orang ini kuliah tidak dapat referensi yang cukup untuk memilih program studinya. Iya. Saya pikir, wah kenapa nggak terbitkan buku tentang program studi gitu kan? Nah, kemudian mulailah saya mengumpulkan data-data tentang program studi di berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat. Saya dapatkan surati perguruan tinggi itu, akhirnya sebuah daminya. Nah, lalu pertanyaannya dengan apa diterbitkan? Karena pengalaman saya dengan diajak teman di Kota Padang itu, saya pikir saya bisa minta iklan dari perguruan tinggi itu. Oh, menarik. Ya, saya lakukan. Nah, saya datangi perguruan tinggi setelah daminya siap itu kan. Antara lain sebenarnya Bung Hatta, kemudian ada Taman Siswa, ada Baitur Rahmah, ada lembaga kursus. Nah, akhirnya saya dapat uang. Udah ini teman saya itu saya suruh layout, saya suruh cetak, terbitkan. Lalu saya minta kata pengantar sambutan itu, sambutan itu dari gubernur, dari Kopertis, dari dinas pendidikan. Dan termasuk kampus saya minta itu iklannya. Gede duitnya itu Pak. Ya udah. Kalau di Jakarta dulu yang nerbit gitu kaya raya. Ya kalau di Jakarta itu kan dia sudah terlalu berpikir bisnis Om. Udah nih masih berpikir pengabdian. Nah, belum kebayang duit itu ya? Belum, yang penting targetnya kita buku ini terbit gitu. Oke.
ternyata memang terbit. Dan saya Sampai sebagai nombok saya apa ada untungnya nggak dikit? gimana Om? Nombok apa masih ada untungnya sedikit? Lumayan lah, ada untuk sedikit lah, Oke. untuk apa namanya, untuk Jajan jajan, bakso. Bisa. Ya. jajan. Nah, pada waktu saya kuliah itu juga tahun 2 itu saya berpikir begini juga, kenapa ya Tuhan itu apa namanya, jangankan mendekati, jangan melakukan mendekati, mendekati saja kita sudah dilarang. Hmm. Kalau kita makan bangkai, darah itu dilakukan baru dilarang. Tapi yang satu ini tidak mendekati saja udah dilarang. Apa itu? Perbuatan zina. Oke. Waduh. Ini Saya kaitannya apa ini udah dengan zina? Maksudnya apa iya? enggak juga, saya apa baca-baca aja apa itu kan. Ini bertanya aja itu. Hmm. Oh, oke. Kenapa apa namanya, ya Tuhan ini ya Hmm. tiba-tiba yang satu ini sudah dilarang saja gitu. Lalu saya kumpulkan referensi, lalu saya buat draft buku. Ternyata memang belasan akibat dari perilaku zina itu. Mulai dari apa namanya, hilangnya nasab, kemudian aborsi, penyakit kelamin, perdagangan perempuan, apa lagi itu, hilangnya wali, macam-macam, pokoknya ada banyak belasan gitu. Nah, naskah buku ini siap, lalu saya kirim ke beberapa penerbit, ditolak semua, Hmm. Kenapa ditolak tuh? karena menurut mereka tidak segmennya. Oke. Hmm. Lalu yang terakhir saya kirim ke Pustaka Mantik di Solo, Solo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Hmm. Jawabannya, kami khusus menerbitkan buku-buku terjemahan. Hmm. Tetapi naskah saudara ini bagus temanya. Nah, kalau saudara berkenan, kami hanya bisa beli naskah, tidak bisa royalti. Beli putus ya. Saya mendengar itu, mau saja dia menerbitkan sudah itu. Hmm. Oke. Ini dibeli lagi. Layak nggak Nah, angkanya udah beli putus itu? dia beli naskah itu waktu itu kalau saya tidak salah 375.000 tahun Berapa itu? 1997. Oh, murah banget. Ya bagi saya kan dia mau menerbitkan aja sudah gitu. Iya, iya. Oke. Nah itu saya dikasih 10 buku setelah terbit, lalu uang, sudah itu saya nggak tahu lagi gitu. Hmm. Nah, suatu kali saya ke Jogja, pernah ketemu buku itu di toko buku lawak. Oh, Ya buku lawak yang baru kali ya, tapi saya juga ada ini. Nah, iya. sejak itu saya mulai apa namanya, terus mulai menulis, kemudian ada juga apa namanya, eh, teman yang mengajak menulis tentang buku kota. Kemudian saya juga mulai menawarkan kerjasama dengan pemerintah kota Pariaman menjadi tertentu. Udah, tadi tuh buku Zina itu menurut penerbitnya sukses nggak? Saya nggak tahu lagi. Hmm. Nah, tetapi 10 tahun kemudian, 9 tahun kemudian, 2006, saya revisi lagi buku naskah itu. Oh, oke. Nah, saya ikuti lagi, saya apa namanya, saya tambah lagi referensi sesuai dengan aktual. Nah, waktu itu saya kenal dengan perwakilan penerbit Bumi Aksara di Padang. Hmm. Hmm. Saya berikan naskah itu, katanya nanti dikirim ke kantor pusat di Jakarta. Gitu. Sebulan saya datangi, 2 bulan saya datangi, tapi nggak ada jawaban. Hmm. Udahlah, saya tinggal aja gitu. Saya dan acukan lagi. Tiba-tiba tahun 2007, setahun kemudian, saya dapat telepon.
dari Jakarta. Eh, dia bilang ini, Pak, ini Pak Armedi Tanjung ya? Dia bilang, kenapa Bu? Kami dari penerbit Hamzah, grupnya Bumi Aksara. Bapak pernah ngirim naskah nggak? Pernah, saya bilang. Tapi nggak pernah lagi tahu. Oke, ternyata dia buka gudang, ketemu naskah saya ini. Oh, Oke. nyelip. Keselip. Ya, Hmm. di biodata saya itu tidak ada nomor kontak. Hmm. Oh. Dia kebingungan mau kemana menghubungi gitu. Nah, ternyata di biodata saya itu, saya tercatat salah seorang pengurus di salah satu partai. Oh, udah orang Dia partai tanya juga nih ya. ya ditanyanya ke kantor pusat, di kantor pusat itu di DPP. Saya Hmm. nggak tahu orang, karena saya bukan ketua. Yang tahu itu dia nama ketua. Hmm. Lalu dikontak ketua ini, nah, ketua inilah yang memberi nomor kontak saya. Berarti salahnya ada di Uda karena nggak masukkan nomor kontak ketika masukkan naskah ya. Saya juga karena memang waktu itu tidak terbiasa masukkan nomor kontak di biodata, Heeh. nggak juga berpikir seperti itu. Pantesan nggak pernah dikontak lagi. Ya Nah, karena Dari naskahnya sekian. sudah apa dianggap sudah inilah terlalu lagi. Nah tapi setelah itu dia minta diperbaiki, kemudian terbit buku itu. Nah, itu Oke. pakai kontrak itu seperti layaknya buku lah ya. royalti Hmm. ya. Ya royalti. Dan sekali 6 bulan dikirimin royaltinya sampai sekarang. Oh, Oh, masih. wow. Nah, tapi tahun 2020 atau 2001 ya, saya buka Mbah Gogel. Hmm. Ketemu buku itu, tapi sudah cetakan kedua. Loh. Nah, saya kaget loh, kapan dicetak edisi kedua ini saya nggak tahu gitu kan. Hmm. Nah, waktu saya ke Jakarta, saya datangi penerbitnya. Nah, memang dia sudah katanya sudah memberitahu lewat surat, tapi tidak ada balasan. Oke lah, saya tidak ini juga, tidak apa namanya, ya, persoalkan lah. Gitu. Itu Mempermasalahkan. ya 2018, berarti buku itu sudah dicetak kedua, dengan jumlah cetakan kedua itu katanya 1.000. Uh, Kalau yang pertama banyak. kan yang pertama kan 3.000. Mm-mm. Itu yang apa namanya buku yang dicetak yang saya sistem royalti gitu. Nah, kemudian baru ya kemudian buku yang kontrak dengan Pemda, kemudian juga yang terbit sendiri, kemudian ada juga saya pernah juga saya siapkan saja naskah buku. Tidak peduli saya mau terbit di mana, yang penting naskahnya ada Hmm. dulu lah. Ya. Kita kembali ke buku tadi Zina itu. Berarti itu Ya. buku yang paling banyak menghasilkan uang buat Uda nggak? Kalau yang melalui royalti ya. Hmm. Nah, tapi melalui kontrak belum tentu, karena saya kan banyak juga yang sistem kontrak dengan Pemda. Hmm. Nah itu. Dengan Pemda itu saya mulai 2016 menerbitkan buku Sejarah Kota Priaman. Oh. Hmm. Udah itu menarik ya. Di awal-awal itu menulis buku, nggak peduli, yang penting mau diterbitkan dan cara menerbitkannya unik-unik. Nggak satu jalur semua begitu ya. Ya ada juga begini. Pertama saya diminta diajak seorang teman diajak menulis buku tentang direktori pesantren di Kabupaten Padang Priaman. Oke. Nah, selesai, kemudian tetapi di akhirnya tidak saya yang cetak, tidak saya yang terbitkan. Hmm. Tiba-tiba maunya biasalah kepala daerah atau apa gitu kan, Hmm. ya alih. Nah kemudian naskahnya itu saya dapat bahan baru, saya lengkapi sendiri, saya tambah bahan sendiri.
Kemudian ada program di pemerintah Provinsi Sumatera Barat bantuan untuk menerbitkan buku 5 juta. Oh, 5 juta eksemplar. Bukan 5 rupiah, juta rupiah. rupiah. Mm-mm. Nah, karena naskah ini sudah siap, saya coba masukkan. Ternyata disetujui, dibantu dengan beberapa catatan lah. Hmm. Akhirnya dengan dana itu saya terbitkan, saya cetak, kemudian nah, keinginan saya satu waktu sebelum itu, bagaimana buku saya itu terletak di deretan buku, di toko buku yang ada Oh, di Padang. ya, ya, ya. Ini cita-cita baru ya, udah. Ya, sebelumnya itu saja saya ingin buku saya itu ada di deretan buku di toko buku itu. Nah, dengan terbitnya buku itu, saya taruh di toko buku itu. Nah, sudah, artinya apa keinginan saya sudah terpenuhi. Gitu. Kalau orang jalan-jalan apa cari buku di toko buku itu, nah, buku saya sudah ada di sana. Ya. Oh, Pantas oke. ya, udah kayaknya menulis buku itu gampang. Sehingga Iya. menulis buku gampang kok gitu. Buku yang 40 ya. Ya itu kan judul buku saya juga. Ya, ini judul buku. Ini saya lihat menulis buku gampang kok gitu. Apa emang Ya, segampang itu ya udah? ya karena apa namanya, ya seperti yang saya alami itu, gitu. Pokoknya tulis saja apa gitu kan, apa yang bisa, ada idenya, kumpulkan dulu. Walaupun ada juga yang bertahun-tahun belum selesai-selesai juga. Hmm. Oke, Mel, kayaknya kita sudah pukul 17, kita ada waktu 20 menit lagi. Kita Iya, tanyakan betul. dulu ini ya, eh, clippingan, Ya, clippingan. ada satu berita banyak sebetulnya, tapi ini salah satu clippingannya. Remaja dan kiprah, penulis muda berbakat ingin salurkan melalui tulisan aspirasi masyarakat. Ini Next, clippingan. next. Ada lagi nih, Mel. Ada berapa? Ada Tiga lagi. ada. Ya. Wah, Gubernur buka seminar filateli. Oh, filateli memperkaya pengetahuan. Ini clippingan tahun berapa ini ya? Armedi juara 2, sayembara penulisan PT Semen Padang. Wah, Nah, ini mulai buku. oke. Dan ini bukunya, Dinamika Pemikiran dan Gerakan Mahasiswa Sumatera Barat era 1990-an. Oke. Oke. Wah, clippingannya dari tahun berapa itu ya? Udah ya? Eh, Sejak dari apa namanya, SMA itu sudah ada. Hmm. Tapi memang ada juga yang saya tidak punya lagi, terutama tulisan yang pertama itu. Hmm. Tapi tulisan-tulisan lain masih saya punya. Dan buku yang pemikiran itu sebetulnya adalah kumpulan tulisan saya ketika saya mahasiswa. Jadi udah nih Jadi aktivis juga ya waktu mahasiswa ya? ya, karena sudah mulai juga aktif di organisasi gitu. Hmm. Jadi eh, yang dimuat di koran itu beritanya itulah sebagian yang saya tulis di menjadi buku itu. Jadi buku itu sebetulnya kumpulan pikiran, opini dan aktivitas kita yang terekam di koran. Yap, 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 yap. Ya, Itu itu berapa dia. tulisan dah itu? Yang dalam buku itu Hmm? banyak itu. Saya nggak ingat juga ada berapa jumlahnya gitu kan. Tapi Oh, udah tuh ini ya, yang mengumpulkan tulisan itu rapi ya dari zaman dulu ya. Mendokumentasikan tulisan sendiri. Iya, mengumpulkan tulisan apa clipping itu saya kumpulkan. Hmm. Iya. Oke. Sampai sekarang udah berarti sudah menulis berapa tuh? 50 buku kalau saya tidak salah ya. Ya, kurang lebih lah ya. Kurang lebih tuh. Saking nggak dari ingatnya. dari buku itu yang paling laku yang mana udah? Yang paling cuan. Ya kalau yang apa kalau sistem royalti itu kan yang soal diterbitkan oleh Pustaka Amsar itu. Mm-mm. Tapi kalau tulisan apa buku yang kontrak dengan Pemda itu bervariasi. Itu kan apa namanya, ya tergantung nilai kontraknya gitu. Saya juga Hmm. ya begitu ini ya. Dan
Saya separuh lebih uang wisuda saya S1 itu dari iklan buku yang saya tulis. Oh, Eh, wow. Tapi kayaknya Jadi judul-judul buku Uda ini kayak tentang jurnalistik, ya, tentang agama, Iya. ya, ya. Kemudian tentang pergerakan ya, pergerakan ya, kan, sama biografi, biografi, sejarah, sejarah biografi. Itu kan eh, buku-buku yang tidak laku ya. Eh, Nah, kayaknya udah ya, pengen duitnya dari buku-buku seks nih, ada free sex, no, nikah yes gitu. Yang pertama itu kan ya, begitu nggak udah? ya itu kan apa namanya ya semacam apa ya kita mengabarkan kenapa ternyata seperti di awal itu kenapa Tuhan itu melarangnya gitu. ya. Ini buku kedua dari tentang zina tadi itu nggak? Atau beda? Yang mana? Yang free sex, no, nikah yes. Buku eh, yang keberapa ini enggak? Itu sudah buku keberapa saya juga tidak ingat yang kedua, tapi yang pasti itu bukan yang kedua. Oke. Nggak, maksud saya ini perbaikan dari buku tentang Oh mendekati ya, tapi tidak boleh ya, ya, ya lagi betul. menikah. Oh gitu. Ya, judulnya saya ganti. Oh, judulnya diganti. Free sex. Ya Kontennya sama. sebetulnya temanya sama dengan buku Mengapa Jika Dilarang yang Pantik, Mm-mm. tetapi kan supaya apa lebih lebih apa namanya, lebih terbaru dan itu lebih Mm-mm. mudah. Di sini juga Gitu. agak berbeda dengan orang Minang biasanya. Udah ini nggak kelihatan orang Muhammadiyah ya, tapi orang NU ya. Oh ya, saya aktif di situ. Udah aktif di NU, bukan di Muhammadiyah. Bukan, bukan. Kenapa beda sendiri dah? Bukan, saya itu sebetulnya mungkin orang tersesat juga, tersesat juga. Tersesat di NU. eh Ya, artinya kan bermula itu ketika saya wartawan, Hmm. terus wawancarai panitia komprehensif wilayah Ansor waktu itu 98 itu, saya diajak masuk. Saya bilang, emangnya saya bisa masuk gitu. Saya kan tidak kuliah gitu kan, Hmm. baru tamat SMA, wartawan gitu. Nah, dia bilang, panitia dia bilang bisa semuanya, ada yang muda, ada yang mahasiswa, ada yang tamat Hmm. SMA. Nah, ketika itu kan ketua Ansor itu kan Selamat Effendi Yusuf. Oh, yang dari Pelita ya? Ya, padahal saya juga di Pelita waktu itu wawancara. Hmm. Nah, udah ditarik gitu, oh masuk aja lah. Gitu. Nah, di situ saya pertama kali ketemu dengan Slamet. Hmm. Itu ceritanya Mas sampai masuk sana. Ya sampai udah kan juga nulis nih soal anak pesantren, mengapa masuk pesantren. Ya, Kemudian anakku apa? Anakku di pesantren ya. ya, Itu memang cerita tentang anak sendiri, udah di pesantren. iya. Jadi memang kadang-kadang buku itu memang pengalaman hidup saya gitu. Jadi saya itu punya anak dua, yang besar perempuan, yang kecil laki-laki. Hmm. Karena saya sering bersentuhan dengan di NU dengan orang pesantren. Saya ini kan dari umum, SD, SMP, SMA, kuliah satu juga umum, nggak ada persentuhan gitu. Hmm. Nah, maka ketika anak saya kelas 6 SD itu tamat, sebelumnya itu saya memang kepingin anak saya ini dua-duanya masuk pesantren. Oke. Tapi ketika dia tamat itu dia justru mau masuk SMP Oh, umum. umum kan, karena teman-temannya masuk SMP. Iya, iya. Saya bilang, udah nanti besok saya antarin ke pesantren. Dia protes, nggak mau. Hmm. Termasuk ibunya juga tidak setuju. Oh, Tapi saya sudah keras. Udah, kalau mau masuk SMP juga silakan urus sendiri. Saya nggak mau urus lagi. Oh, Nah, keras ya. kalau saya itu saya keras gitu. Nah, akhirnya apa? Besok saya antarkan masuk. Tapi 3 hari kemudian dia minta pulang. Gak Saya datang betah. ke sana. Ya, saya datang ke sana. Yang pertama, dia minta pulang. Tapi saya bujuk-bujuk, akhirnya dia mau lagi bertahan.
Nah, tapi yang lebih berat itu adalah yang kedua. Karena yang pertama ini pulang selalu cerita kepada adiknya, adik kita semua di rumah, yang serem-serem di pesantren itu. Misalnya mandi air sulit, kemudian rame, sering kehilangan gitu kan. Oke. Pokoknya serem-serem lah. Ya, biar, biar. Nah, Terus sang adik juga ya, ketika dia tamat mau masuk SMP juga karena dia nggak mau mendengar ucapan kakaknya. Hmm. akhirnya di SMP ya? Enggak, saya bilang juga. Oh, keras juga. Sama kerasnya sama anaknya nih, udah nih. Sekarang enggak, sekarang enggak. Oh, enggak. Enggak. Barangkali Oh, karena itu juga ya udah nulis buku tentang Gus Dur ya, karena kedekatan dengan NU-nya. Oh, ya karena saya kan pernah bersentuhan dengan Gus Dur. Mm-mm. Bukan di NU-nya, tapi di partainya. Oh, PKB. oh, Ya. Mm. Nah, saya melihat itu merasakan gitu, merasakan bagaimana mengalami peristiwa-peristiwa yang terjadi di Sumatera Barat terkait dengan sosok Gus Dur. Nah, Oke. di Nah, ini samping itu mungkin semakin dekat ya, kita lihat videonya ya, dah. Wawancara tadi. Bayu, tolong video, Bay. oh ya, video mengenai Pak Armaidi. Apa alasan yang Bapak eh, menggerakkan Bapak kemudian untuk membuat buku tentang tragedi Kansul? Oke. Pertama, saya adalah putra Kota Pariaman. Lahir di sebuah desa di Pariaman Timur, tepatnya di Desa Sungai Pasa. Nah, tentu sebagai seputra yang dilahir Kota Pariaman punya kecintaan kepada kotanya. Nah, salah satu bagaimana kita, karena Pariaman ini memang sudah beberapa abad yang lalu sudah dihuni oleh bangsa-bangsa lain. Oke. Nah, salah satunya adalah keturunan warga Cina, Tionghoa. Nah, kemudian terjadi peristiwa yang saya lihat mulai sekarang ada di media online itu, peristiwa itu terjadi 1944 yang ditulis, lalu kemudian dikutip oleh jurnal. Nah, padahal peristiwa itu dari kronologis yang terjadi itu adalah 1945. Nah, maka saya ingin mencoba meluruskan dengan data-data, dengan peristiwa yang yang sedukung itu supaya bisa persepsi yang salah itu jangan diteruskan. Kemudian memang sumber informasi juga untuk generasi muda. Berikutnya, Pak Armaidi, sebenarnya kenapa Bapak udah nih menaruh perhatian tentang masalah suku Tionghoa yang dibunuh ya di Pariaman? Kenapa perhatiannya kayaknya besar ke sana, Pak? sebetulnya memang pertama sudah banyak di media online peristiwa itu terjadi ditulis tahun 1944. Padahal peristiwa itu terjadi 1945 ketika pergantian pemerintahan dari Jepang ke Republik. Nah, saya mulai mengumpulkan data-data itu sebelumnya. Dan teman saya waktu SD kemudian juga skripsinya juga tentang peristiwa tersebut. Nah, saya ingin menyajikan sejauh data yang kita lihat itu bahwa sekarang ada image yang macam-macam tentang keberadaan orang Tionghoa di Pariaman. Padahal sebelum peristiwa itu terjadi tidak ada masalah. Orang Tionghoa tinggal di sana jadi pengusaha, bahkan sampai sekarang namanya juga ada Kampung Cino. Nah, saya menemukan tokoh Pariaman itu, wawancara dengan beliau mengatakan bahwa ketika dia pergi ke Medan, dia diperkenalkan pada orang keturunan Tionghoa itu, dia bilang begini, hei pada anaknya, kamu di sini ya, ini tolong orang tua kamu, kakek kamu dari Pariaman datang, tolong salami. Nah, artinya apa? Dia menunjukkan keakrabannya, gitu, rasa kekeluargaannya. Nah, peristiwa itu terjadi sebetulnya ada beberapa orang warga keturunan yang menjadi mata-mata Jepang. Artinya tidak berpihak kepada Republik lah ya.
Sehingga apa? eh, para pemuda, para republik itu menghabisi secara sadis ya, kalau dikatakan dengan kansul lah itu dikorup kan, orang-orang yang bukan diduga lagi, memang dipastikan dia yang membocorkan perjuangan dari pemuda atau orang-orang republik di Pariaman. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi warga keturunan yang lain. Karena ada dua hal menurut saya. Tidak ada orang Pariaman, tokoh Pariaman yang bisa atau menyatakan menjamin selain yang melakukan melakukan mata-mata itu yang dihabisi itu akan aman. Soal kami aman. Sebaliknya begitu juga tokoh orang Tionghoa juga tidak ada yang berani menyatakan yang lain aman gitu selain yang berbuat itu. Nah, dua-duanya tidak ada yang menyatakan. Karena Tapi waktu masa itu pendek aja ya udah ya, nggak lama ya? Enggak, peristiwa itu enggak lama, pendek kan. Yap. Nah, akhirnya Pak, warga keturunan Eksodus lari di Pariaman, semuanya lari ke Padang. Oke. Ada yang menarik gitu, yang berbeda dengan kerusuhan ras etnis ini terjadi di beberapa daerah lain. Pertama, di Pariaman tidak pernah harta benda orang Tionghoa itu diganggu. Sehingga Pak, semua asetnya aman-aman saja gitu. Yeah. Sehingga kalaupun kemudian mereka tidak ada lagi di Pariaman, asetnya pun dibeli oleh orang yang di Pariaman. Bahkan sampai sekarang masih ada aset itu belum berpindah tangan, masih tetap di keturunan. Itu satu. Artinya apa? Yang dihabisi itu memang orang yang diduga atau yang dicurigai menjadi mata-mata. Nah, ya, tetapi dengan kejadian seperti itu, dengan sikap orang Pariaman itu, justru jadi pandangan negatif juga dari tempat warga keturunan. Saya baru menemukan ini setelah buku saya terbit itu, lalu ada seseorang beli di Pariaman. Dia pernah merantau di Bandung, lalu dia jualan lontong, lalu ketahuan dia Pariaman. Dia cerita, kamu Pariaman ya? Iya. Dia ceritakan orang Pariaman itu kejam. Kenapa kejam? Yang dibunuh itu hanya nyawa, harta kami tidak diambil. Jadi kan terbalik lagi gitu cara pandangnya, persepsinya. Oke dah. Ini waktu kita hampir habis nih dah. Sekarang giliran baca puisi ya dah. Ya, nah, artinya ini apa? Ini yang menjadi sampai sekarang itu saya nggak tahu juga ya. Apakah itu dalam disampaikan bahwa orang Pariaman itu kejam sehingga sampai hari ini tidak ada lagi. Itu yang terjadi. Mungkin perbedaan persepsi ini yang juga harus diluruskan ya. Mungkin hanya pada beberapa orang aja ya enggak. Ya. Sekarang kita baca puisi dah yang sudah disiapkan tadi. Baik. Waktu berputar tanpa henti. Berlari detik ke menit. Menit ke jam. Jam ke hari. Dari hari ke minggu. Bulan berganti tahun. Aku terhanyut dalam lamunan perjalanan Pariaman menuju Painan. Rinduku makin mendera. Kau masih di sana. Aku di sini. Sendirian dalam kesunyian. Gemuruh ombak pantai Corocok Painan tak mampu menghapus rindu. Sunset Corocok nan indah. Akankah kasih seindah sunset menanti tak
pasti. Terima kasih. Oh, itu karya udah sendiri ya, deh? Ya, saya buat berapa 28 Februari 2024. Oh, masih Oh, baru tahun ini. Ya, Pak Armay di Tanjung, seru banget bertukar pikiran, ngobrol, mendengarkan cerita dari Pak Armaidi. Saya dari tadi juga seperti mendengarkan kisah nih, karena rangkaiannya beruntun begitu ya. Dari satu fase kehidupan, dari satu buku ke buku lainnya. Ceritanya berbeda-beda, jadi nggak linear begitu ya. Memang campur-campur. Oke. perjuangannya untuk tetap menggelorakan diri dan mendedikasikan diri sebagai penulis itu luar biasa. Kurang nih waktunya sebetulnya, nanti kita bisa jumpa di lain kesempatan Pak Armay di Tanjung. Terima Oh, kasih. Kita nanti ada yang kedua barangkali, tapi sekarang sudah 1 jam, kita akhiri. Sampai jumpa. kita akhiri obrolan kita. Terima kasih banyak Pak Armay di Tanjung untuk berbagi kisah yang luar biasa, dan terima kasih banyak untuk sahabat Satu Pena yang sudah menyimak episode kali ini. Mudah-mudahan banyak kisah inspiratif dan menarik yang bisa kita ambil dari percakapan kita ini. Kita jumpa lagi di episode lainnya yang tidak kalah menarik, tentu saja hanya di Satu Pena TV. Akhir kata, salam sehat, salam literasi, salam Satu Pena, dan sampai jumpa.